Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Sampurna dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Teknologi Pangan 2020, dengan NIM 4444-20089. Di sini saya akan memaparkan tentang analisis kadar lipid, metode pengukuran densitas. Tugas mata kuliah analisis pangan. Nah, kalian semua ada yang tahu tidak analisis kadar lipid itu apa dan metode pengukuran densitas itu apa? Nah, sebelum ke materi tersebut, eh, akan saya jelaskan sedikit tentang pengertian lipid. Nah, pengertian lipid. Lipid adalah kelompok senyawa heterogen yang berkaitan dengan asam lemak yang disimpan oleh tubuh. Sebagai penghasil energi, kemudian mempunyai struktur utama yang tersusun dari hidrogen dan oksigen. Sifat umum tidak larut dalam air, tetapi larut dalam perarut organik seperti benzena, tir, dan kloroform. Pada lemah, jumlah oksigen hanya sedikit. Lipid yang mencakup lemak, minyak, steroid, lilin, dan senyawa yang berhubungan. Nah, lipid juga mempunyai unsur makanan. Nah, unsur makanan yang penting tidak hanya karena nilai energinya, yang tinggi, tetapi juga karena vitamin yang larut dalam bentuk lemak. Esensial. Kalian semua tahu dengan esensial. Esensial yang dikandung dalam lemak makanan dan minyak merupakan sumber energi yang efektif dibandingkan dengan karbohidrat dan protein karena 1 gram lemak dan minyak dapat menghasilkan 29 kilogram kalori. Nah, 20 kilogram kalori itu sangatlah besar untuk kebutuhan tubuh kita. Nah, klasifikasi lipid. Klasifikasi lipid, lipid sederhana, ester yang berbentuk dari asam lemak dengan beberapa gugus alkohol, lemak berbentuk ester, asam lemak, gliserol, minyak merupakan bentuk cairan dari lemak. Jadi lemak itu bisa menjadi minyak. Nah, lipid kompleks, ester yang berbentuk dari asam lemak yang mengandung gugus lain yang terdiri pada gugus alkohol atau asam lemak. Fosfolipid, lipid yang mengandung residu asam fosfat. Molekul ini mengandung basa nitrogen dan substituen. Misalnya, gliserofosfolipid memiliki gugus alkohol berupa gliserol dan sphingofosfolipid memiliki gugus alkohol berupa sphingolin. Lipid prekursor dan derivat. Contoh lipid dari kategori ini adalah asam lemak, gliserol, steroid, aldehid lemak, keton, bodies, lipid yang terlarut pada vitamin dan hormon. Sifat lipid itu terbagi menjadi 4. Yang satu ada hidrolisis. Nah, hidrolisis dari lipid akan menghasilkan asam lemak yang berperan pada metabolisme tubuh dan hewan. Lipid tidak larut dalam air, tetapi larut dalam perarut organik, benzena, ether, asetot, kloroform, dan karbonetrakloid. Lipid mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, beberapa jenis lipid yang memiliki kandungan nitrogen dan fosfor. Lipid tidak mempunyai satuan yang berulang, tidak seperti karbohidrat dan protein. Menurut Marx et al. 2000. Nah, pengertian pengukuran densitas. Nah,
Kita masuk sedikit ke pembahasan pengertian pengukuran densitas. Setelah tadi penjelasan sedikit tentang lipid. Nah, pengukuran densitas adalah pengukuran massa setiap satuan volumenya. Semakin tinggi densitas atau massa jenisnya suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Kutipan ini menurut Segel pada tahun 1993. Nah, nilai densitas suatu zat sangat baru-baru ini oleh suhu pengukuran dari zat tersebut menurut American Standard Testing and Materials 2018. Karena densitas merupakan suatu fungsi dari suhu menurut Berlian et al. 2010. Pada minyak, semakin jenuh minyak tersebut, maka densitas akan semakin tinggi dan menurut dengan adanya peningkatan suhu barat Yen et al. Pada tahun 2006, Hasibuan pada tahun 2012. Hubungan tersebut dapat digambarkan dengan persamaan yang tertera. Densitas dan massa jenis. Densitas dan massa jenis itu suatu densitas massa jenis berdasarkan sistem. Internasional S1 adalah kilogram per meter. 1000 kilogram per meter sama dengan 1 gram sentimeter. Menurut Anonim 2012, massa jenis atau kerapatan merupakan karakteristik mendasar yang dimiliki zat rapat. Densitas adalah sifat fisik dari materi. Rapat kan digunakan untuk membandingkan dua zat yang memiliki volume yang sangat menempati besaran ruang yang sama, tetapi memiliki massa yang berbeda. Sebuah objek dengan massa per volume yang lebih besar lebih rapat daripada objek dengan massa per volume yang lebih kecil. Nah, zat yang kurang rapat mengapung di atas zat yang lebih rapat. Intinya yang massa jenisnya tidak rapat itu akan mengapung di atas zat yang rapat berada di bawah. Nah, di mana sama dengan massa jenis kilogram per meter. Dan meter sama dengan massa zat per kilogram. Volume sama dengan volume zat sama dengan meter. Prinsip kerja pengukuran densitas. Nah, prinsip kerjanya untuk densitas ini ada beberapa prinsip dan terbagi menjadi 4. Yang pertama, prinsip kerja dari penentuan densitas adalah perbandingan massa contoh udara pada suhu dan volume tertentu dengan massa air pada suhu dan volume yang sama. Piknometer kosong dikeringkan di dalam oven kemudian ditimbang terlebih dahulu. Lalu piknometer diisi dengan aquades dengan suhu 20 derajat Celcius. Kemudian disimpan dalam waterbed pada suhu 25 derajat Celcius selama 30 menit. Diusahakan tidak ada gelembung-gelembung udara di dalam piknometer. Jika ada gelembung-gelembung di dalam piknometer, itu gagal, yang berisi aquades maupun yang lainnya. Kemudian diangkat, dikeringkan, dan ditimbang beratnya. Jadi piknometernya ditimbang sebelum dan sesudahnya untuk menjadi patokan timbangan tersebut. Nah, kemudian minyak dimasukkan ke dalam piknometer yang sebelumnya telah dibersihkan dan dikeringkan hingga meluap dan tidak terbentuk gelembung udara. Jadi jika ada yang masuk ke dalam alat piknometer tersebut ada gelembungnya, itu akan terbentuk gelembung udara. Bagian luar piknometer dikeringkan dan piknometer ditempatkan di dalam waterbed pada suhu konstan. Suhu konstan itu 25 derajat Celcius. Waktunya selama 30 menit. Nah, piknometer diangkat dari waterbed, lalu dikeringkan dan ditimbang. Berat sampel diperoleh dengan menghitung selisih berat piknometer tersebut. Jadi, selisih yang tadi, yang kosong dengan yang
sudah diisi dan yang sudah dilakukan pengeringan itu ditimbang kembali untuk mengetahui berat selisihnya. Nah, pemanfaatan pengukuran densitas. Pemanfaatan pengukuran densitas, metode levitasi magnetomedis merupakan salah satu metode levitasi magnetik yang dapat dimanfaatkan dalam pengukuran densitas. Nah, bahan organik dengan cara melevitasi bahan di dalam suatu fluida magnetik. Nah, pengukuran densitas itu diterapkan untuk penerapan pengukuran bahan organik seperti minyak, solar, dan masih banyak yang lainnya. Nah, rumus penentuan densitas. Di sini ada rumus penentuan densitas. Rumus penentuan densitas itu adalah densitas dapat dinyatakan dalam rumus massa dibagi dengan volume. Jadi masanya misalnya 5 dibagi dengan volumenya misalnya 4. Itu tinggal dihitung. Rumus ini berlaku untuk densitas cairan. Jadi semua jenis cairan dapat dihitung dengan rumus yang saya sebutkan tadi. Gas dan juga padatan itu juga termasuk bisa dihitung dengan rumus yang tadi dalam satuan. Densitas cairan dinyatakan dalam kilogram per meter atau gram per liter. Dan simbol yang paling sering digunakan untuk densitas adalah P sama dengan RHO. Nah, densitas massa jenis. Densitas massa jenis. Densitas massa jenis. Nah, densitas massa jenis. Satu densitas. Nah, suatu densitas massa jenis berdasarkan sistem internasional Eson pada kilogram per liter menurut anonim. Densitas massa jenis dapat ditentukan menggunakan prinsip kerja mekanik Newton, yaitu dengan menggunakan prinsip kerja hukum Archimedes. Menurut Helid 1997 yang berbunyi, apabila seluruh atau sebagian permukaan benda dimasukkan atau dicelupkan ke dalam suatu zat cair, maka benda tersebut mengalami suatu gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang dipindahkan. Faktor yang mempengaruhi densitas ada tiga faktor. Yang pertama, temperatur, suhu. Apabila suhu bertambah tinggi, benda dapat menguap, dan suhu rendah benda dapat membeku hingga sulit mengetahui densitasnya karena volumenya tidak stabil. Massa benda. Apabila massa benda besar, kemungkinan massa jenisnya densitasnya juga besar. Nah, volume benda, apabila volume benda besar, massa jenisnya akan berpengaruh dengan massa benda juga akan berpengaruh pada ukuran kekentalan menurut Soekarno 2009. Nah, tadi pembahasan dengan massa jenis ditentukan menggunakan prinsip kerja mekanik Newton, menggunakan prinsip kerja hukum Archimedes. Jadi densitas massa jenis dapat ditentukan menggunakan prinsip kerja mekanik Newton dengan menggunakan prinsip kerja. Setiap ingin menggunakan densitas, kita harus mengetahui rumus lebih dahulu yang tadi yang ini dapat dinyatakan dalam rumus massa dibagi dengan volume. Nah, massa dibagi dengan volume
volume cairan dan gas juga dapat dalam suatu S1. Densitas cairan dinyatakan kilogram per meter. Mungkin cukup sekian penerapan. Mungkin cukup sekian pemaparan terkait densitas dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.